makin hari terakhir jabatannya tapi makin manis nih, Dok. Bahasa di luar yang saya dapat dari kepala-kepala OPD, dia bilang, wah itu pegawai-pegawai rumah sakit Mokopido itu kinclong-kinclong ya. Saya pergi untuk kembali, insya Allah. Betul, Dan semoga lebih bermanfaat untuk banyak orang. Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selalu kompak buat kita sekalian. Welcome to podcast Action Channel Mokopido. Preview. Kembali bersama saya, host yang tertampan, terkece dan tercool yang dimiliki oleh Rumah Sakit Mokopido saat ini. Oke, di siang hari ini, di hari yang spesial ini, kembali saya didampingi oleh narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin kita sudah tahu ya siapa beliau ini. Beri tepuk tangan yang meriah buat Direktur Rumah Sakit Mokopido, Toli, Dr. Hayatul Mufus, spesialis neuro. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin hari terakhir jabatannya tapi makin manis nih, Dok. Sudah ini yang saya takutkan ya, di wawancara beliau. Tapi akhir jabatannya sampai jam berapa, Dok? Ya sampai habis zuhur ya. Berarti masih pantas saya panggil direktur. Siap, masih bisa panggil Ibu Direktur. Oke, sebelum saya lanjut, Dok. Mungkin saya memberi kesempatan buat teman-teman kalau ingin bertanya tapi lewat tulis nanti store ke saya. Oke? Berapa pertanyaan? Mungkin 5 pertanyaan ya? Ditulis saja baru store ke saya. Boleh? Bukan orang yang saya suruh kemari, tapi tulis saja pertanyaannya. Oke, sebelum saya menunggu pertanyaan dari teman-teman semua, saya lanjut saja. Sekitar sudah berapa tahun, Dok? Sama menjabat sampai hari ini? 1 tahun 11 bulan 3 minggu ya. Ya, kalau saya ingin tahu, Dok, mungkin teman-teman juga ingin tahu apa sih enak dan tidak enaknya menjadi seorang direktur? Alhamdulillah untuk menjadi seorang direktur suka dukanya ada ya. Pengalaman yang paling menyenangkan tentu saja banyak dibandingkan yang tidak menyenangkan. Nah untuk sukanya, yang pertama adalah bahwa saya bisa belajar menjadi seorang leader atau pemimpin sesuai kenyataan atau realisasi. Sebelumnya kan kalau saya menjadi pimpinan itu seperti di klinik saya, di unit organisasi, tetapi ini betul-betul di suatu institusi besar, yaitu Rumah Sakit Umum Mokopido dengan 857 pegawai Rumah Sakit Mokopido yang harus saya pahami. Nah, saya juga bisa lebih banyak mengenal karakter dari teman saya yang awalnya saya masuk Mokopido cuma mengenal dokter A, B, C. Tiba-tiba saya mengenal perawat-perawat yang luar biasa. Sangat saya sukai, sangat saya sayangi, sangat saya senangi. Alhamdulillah silaturahim saya lebih banyak, pergaulan saya lebih luas ya. Jadi branding pergaulan lebih terluaskan lagi dengan jabatan saya sebagai direktur. Itu sukanya. Ya. Nah untuk dukanya nyaris ya, waktu saya betul-betul tidak ada untuk diri sendiri maupun keluarga, yaitu suami ataupun anak-anak saya. Tetapi ada hikmah di balik itu semua karena saya diberikan suami yang pengertian dan anak-anak yang mandiri yang tidak perlu menjadi beban berat saya dalam menjalankan kewajiban atau tugas. Dan adanya konflik internal antara mungkin saya bersama teman sejawat saya sama perawat, itu dukanya, dan hal itu yang tidak pernah saya inginkan sebenarnya, tetapi itulah resiko saya menjadi seorang pimpinan, bahwa pasti ada hal yang tidak serta-merta semua orang akan menyukai kita, setuju dengan kita, sepakat dengan kita, sehingga kadang membuat suatu terjadi konflik berakhir dengan silaturahim yang tidak bagus. Itu dukanya, Rahman. Tapi sepakat teman-teman kalau hari ini adalah hari yang usahakan hari ini hari perpisahan yang termanis buat direktur kita ya. Oke, selanjutnya, Dok. Yang saya tahu nih, Dok ya. Kalau jadi seorang pemimpin itu kan
dalam hal ini sebagai direktur rumah sakit yang memimpin berbagai macam karakter. Sekitar berapa tuh? 800. 800 orang lebih. Saya lihat sosok seorang dokter Ayah ini, kalau apa? Kok makin cantik ya dan berenergi. Kasih tips dong buat saya, mungkin buat keluarga besar Mokopido. Apa rahasianya, Dok? Pak Rahman ini bertanya, istrinya juga cantik ya. Harusnya dia bertanya ke istrinya yang glowing juga, yang kinclong ya. Saya rasa untuk rahasia kecantikan tidak perlu saya bilang karena hampir semua perawat Mokopido itu cantik-cantik. Dan itu nyata ya, bidan-bidan Mokopido itu cantik. Sampai ada bahasa di luar yang saya dapat dari kepala-kepala OPD, dia bilang, wah itu pegawai-pegawai rumah sakit Mokopido itu kinclong-kinclong ya. Jadi saya rasa mungkin saya cantik terpancar dari aura perawat-perawat saya dan bidan-bidan saya. Luar biasa. Jangan nanti kepedean Wahidah. Oke dok, selanjutnya dok. Jujur nih dok, ini saya pribadi dok. Sebagai staf Mokopido dalam hal ini perawat, mungkin bidan. Jujur saya pribadi selama dokter menjabat sebagai direktur, saya merasa kedisiplinan saya itu meningkat. Dok. Alhamdulillah. Maupun etika dan attitude. Dan juga rasa was-was saja meningkat sebenarnya. Sebenarnya apa sih tujuannya atau tujuan dokter itu? Menekankan pegawai itu harus meningkatkan kedisiplinan dalam hal ini etika dan attitude dalam lingkungan rumah sakit Mokopido. Tujuan saya tidak lain tidak bukan adalah membuat nama Mokopido menjadi jauh lebih baik ya. Yang pertama tentu saja kalau pelayanan lebih baik, pegawainya harus disiplin. Karena pelayanan ditentukan daripada kinerja seorang pegawai. Nah, kalau pegawai rumah sakit disiplin, pasti pelayanan berjalan lancar. Datang tepat waktu, tidak ada pasien yang menunggu, ya, tidak ada pasien yang terlambat dilayani, ditangani, operannya baik antar sesama shift. Tentu saja ini akan mempengaruhi kelancaran daripada proses sistem kualitas kerja kita. Sedangkan etika dan attitude itu akan melahirkan kekompakan, silaturahmi yang hakiki. Nah, disiplin dengan cara datang tepat waktu pada saat apel atau upacara itu juga membangkitkan silaturahim yang tadinya kita tidak mengenal perawat ini dari ruangan ini, dengan apel atau upacara, sebelum apel upacara kita duduk cerita ya. Pasti sudah terjalin silaturahim, Pak Rahman. Luar biasa sekali. Jadi silaturahim, etika itu kunci utama loh, ya? Iya. Ini Pak Rahman masih cadel bicara ya? Ya memang saya dari lahir nih cadel. Cuman berusaha normal saja ini. Yang penting bukan cadel karena stroke. Karena satu gejala stroke adalah bicara cadel. Ayo teman-teman, soalnya saya kehabisan pertanyaan ini. Nanti mungkin dok, sebagian teman belum tahu nih, dokter ini kan lanjut apa kuliah ya? Ya, pendidikan selama 1 tahun. Oh, selama 1 tahun. 1 tahun lebih sedikit. Tapi selesai langsung kembali ulang ke rumah saya. Iya, insya Allah pastinya ya. Karena saya jadi begini karena Mokopido. Jadi saya harus membalas Mokopido. Ya, insya Allah pergi untuk kembali. Ya, pergi untuk kembali. Oke dok, ini pertanyaan pertama dari teman-teman. Ini mungkin hampir mirip dengan pertanyaan saya tadi. Di sini dok, apa rahasia dan tips dokter bisa selalu tampil fit, energik setiap hari? Sejak pagi sampai malam, mungkin dari pagi sampai pagi kayaknya kalau saya perhatikan dok. Ya, banyak yang mempertanyakan dan mungkin jawaban saya pasti banyak juga yang tidak percaya. Saya orang paling bukan tidak mau, selalu terlupakan minum vitamin. Saya niat mau minum vitamin, cuma pada saat saya tiba di rumah itu sudah tengah malam, jadi aduh lupa lagi. Itu bergulir sepanjang hari mulai dari saya kuliah S1 kedokteran, kemudian lanjut koas, lanjut spesialis. Kebiasaan jelek saya itu sampai hari ini selalu lupa untuk menyiapkan vitamin, biar cuma sebutir ya vitamin. Tetapi apa yang membuat saya sehat mungkin karena semangat dan niat saya.
Saya Betul sangat sekali. yakini itu. Semangat dan niat saya bahwa saya sudah terplanning, besok saya harus begini, sebentar saya harus begini. Dan kalau saya lakukan ini, saya baru bisa tenang dan nyenyak. Itu mungkin yang membuat saya kuat dan sehat. Berarti vitamin dengan apa tadi, Dok? Semangat. Ya, dan selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif. Jangan pusing dengan bicara orang. Ya, betul sekali. Soalnya kalau seandainya saya jadi dokter, mungkin saya tua sebelum waktunya mungkin, Dok. Oke, Dok. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mengatasi jika ada konflik antara teman sejawat? Karena selama ini walaupun ada konflik, tapi pelayanan tetap berjalan baik. Minta tipsnya, Dok. Oh ya, ini pertanyaan yang mungkin saya sudah alami langsung ya. Ada konflik dengan teman sejawat. Tipsnya, jangan Anda terganggu dengan konflik itu. Kita harus profesionalisme bekerja. Tempatkan di mana letak titik masalah itu. Pada saat Anda berada di dalam ruangan dan ada masalah, Anda tidak boleh mencampur adukan emosi, sugesti, dan sentimen pribadi Anda terhadap pekerjaan Anda. Karena saya pun begitu. Saya pernah konflik mungkin dengan teman sejawat, tetapi kita tidak boleh mempengaruhi daripada kualitas kerja. Jadi pelayanan tetap jalan. Dan saya yakin teman sejawat saya pun demikian. Kami sudah paham bahwa ini adalah tanggung jawab kami, tupoksi kami sesuai sumpah kode etik profesi kami. Jadi pelayanan akan berjalan lancar jika kita tidak terbawa perasaan. Ya, jangan terlalu baper lah kalau ada masalah. Ya, tetap enjoy saja dalam hidup. Ya, betul sekali, Dok. Kalau saya tuh, Dok, kalau saya mengatasi konflik bersama istri, ya tidur kembali. Oke, selanjutnya. Maaf ini, Dok. Ini pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu, Dokter Ayat, tips dokter selalu. Tuh, ini pertanyaan sudah berulang-ulang. Selalu gesit dan energik. Ada lagi selain pertanyaan ini? Tumben Pak Rahman kehabisan pertanyaan. Kemudian Iya. dia overload pertanyaan ya. Dia soalnya tadi ada bisikan boleh mungkin teman-teman bertanya katanya. Siap. Soalnya yang bertanya mungkin dapat hadiah dari dokter. Ya dibuat pertanyaan sudah. Ide yang baik. Oke, Dok. Ini pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu bagaimana cara dokter membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan dan terlihat selalu bahagia, Dok? Ya, yang jelas sudah planning time ya. Mungkin siklus hidup saya selalu begitu. Yang jelas bangun subuh, jam berapapun saya tidur, pasti saya terbangun di jam 4:30 dan jam 5 untuk sholat. Kalaupun tidak sholat, tetap bangunnya begitu juga. Jadi anak-anak saya itu juga sudah terbiasa dengan karakter kami sebagai, kebetulan saya dapat suami juga disiplin untuk bangun. Malah suami saya kadang lebih cepat. Jadi kami itu sudah subuh-subuh semua sudah pada bangun. Anak-anak saya sudah tahu di jam 6 mereka sudah selesai pakaian sekolah. Ya, tinggal menunggu kami di teras rumah untuk keluar mengantar mereka. Jadi gantian saja. Pada saat saya bisa menyelipkan waktu seperti mengambil rapor, saya akan menyelip, tapi selalu begitu. Setiap ada yang kita niatkan mau lakukan totalitas, contohnya di pekerjaan pasti akan ada yang pincang. Apa itu yang pincang? Di keluarga waktu. Jadi pada saat ambil rapor, saya tidak bisa seperti ibu-ibu lain. Dari awal acara duduk sampai selesai, saya akan lihat puncak acara di jam berapa, dan saya akan pamit sebelum acara selesai. Yang jelas saya hadir untuk acara anak saya. Diaturnya begitu saja. Kemudian saya akan kembali lagi, atur waktu di sini. Kemudian ke klinik malam ya. Dan sebelum, kalau saya di sini, saya yang jelas maghrib harus di rumah atau lihat anak saya makan, ya, atau suap. Kenapa anak-anak saya yang besar masih suka saya suap? Karena saya sibuk. Biar terjalin hubungan yang baik antara ibu dan anak. Mungkin kalau dipikir, ini ajaran yang salah, bukan masalah ajaran. Mereka tahu makan sendiri. Tetapi pada saat saya di rumah, saya berusaha untuk memberi mereka suapan dari tangan saya sendiri. Karena belum tentu hal itu bisa saya lakukan sesering mungkin di setelah waktu-waktu saya, waktu kerja saya. Jadi untuk membagi waktu itu memang sudah terplanning time setiap hari ya Pak Rahman ya. Oke, Dok, ini selanjutnya kayaknya ini dari Kak Aru ini, Dok. Dia mau minta tips dari dokter seandainya bagaimana menghindari konflik antara perawat dan Kak Aru, Dok, di ruangan. Oh baik, Tips. terima kasih. Mungkin ini pertanyaan yang paling bagus ya, yang terakhir. Tapi juga bagus ya. Ini langsung Karunya yang bertanya.
Kayaknya Karu tapi enggak ditulis Karunya siapa. Iya. Tapi, Saya baca lagi ya. Bagaimana menghindari konflik internal antara Karu dan perawatnya? Mohon tipsnya, Dok. Cara menghindarinya, sekali lagi, jangan terbawa perasaan. Jangan bawa sampai keluar. Usahakan selesaikan di dalam ruangan. Di dalam ruangan harus sudah selesai, supaya di luar ruangan jelas status masalah ini apa, clear atau tidak. Kalau yang bersangkutan tidak mau menyelesaikan, suruh duduk bertahan lama sampai menyelesaikan. Tetapi kita tahu ya, ada jiwa-jiwa yang keras, yang susah diatur atau sulit diatur untuk cara berpikirnya. Nah, di sini Anda yang muda harus tahu diri kepada yang lebih tua. Karu mungkin muda, tetapi ada perawatnya yang tua. Ingat posisi Anda. Anda sebagai Karu, tetapi Anda juga harus tahu Anda juga lebih muda daripada perawat Anda. Itu contoh. Jadi ada istilah, yang bermasalah dia, bukan kita yang cari masalah. Nah, kalau yang bersangkutan yang cari masalah, kita enggak usah pusing. Karena niat kita baik. Ya, kita tidak pernah mau bermasalah. Jadi untuk menghindari itu, oh ya, salah satu menghindari juga, jangan banyak bicara. Pada saat kerja ya kerja, bukan mulut. oke, ini yang terakhir, Dok. Mungkin ini kan dokter sekitar habis dur selesai masa tugasnya, Dok ya. Saya persilakan dokter untuk memberikan wajengan tadi. Wejangan. Wejangan, sesuai undangan wejangan gitu. Pesan-pesan buat teman-teman keluarga besar Mokopido. Mungkin ini pesan-pesan terakhir, Direktur. Walaupun kita masih berharap setelah dari kuliah, dokter kembali sebagai direktur kembali. Oke, silakan, Dok. Baik, untuk pesan-pesan saya, insya Allah ini pesan terakhir hanya sebagai direktur. Tetapi kalau pesan-pesan selanjutnya tetap ya, silahkan japri saya. Kalau ada mau minta saran pendapat, masih terbuka lebar. Dan insya Allah sekali lagi, saya selalu takut dengan kata-kata terakhir ini ya. Jadi selalu saya istighfar di dalam hati. Saya pergi untuk kembali, insya Allah. Betul, Dan semoga lebih bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Sekali lagi pesan saya, jaga hubungan Anda dengan teman sejawat Anda. Jangan cepat berprasangka buruk. Kalau Anda termasuk karakter atau tipe yang susah tersenyum, latihanlah selalu senyum di depan cermin setiap malam di kamar tidur Anda. Ya. Karena dengan senyum Anda itu akan membawa silaturahim jauh lebih baik ya. Kalau Anda terbiasa dengan karakter yang susah menundukkan kepala, rajinlah atau belajarlah menundukkan kepala pada saat jalan. Dan jangan pernah melihat orang di atas, selalulah lihat di bawah. Ya. Karena jika Anda selalu melihat orang yang lebih di atas, kehidupannya lebih di atas, gelarnya lebih di atas, saya yakin Anda tidak akan pernah merasa cukup dan Anda tidak akan pernah merasa bersyukur dengan keadaan Anda sekarang. Dan itulah yang mempengaruhi kualitas hidup kita. Intinya pokoknya jangan berprasangka buruk, selalu berpikir positif, jalin silaturahim, jangan cepat baper. Itu Jangan saja. cepat baper. Tepuk tangan dong buat direktur kita. Oke, Dok, mungkin ini sudah di akhir episode. Jadi saya mau ke teman-teman mendoakan dokter selalu sukses, selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan selalu apa yang ingin dicita-citakan insya Allah terkabulkan. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman sekalian, nanti jangan lupa saksikan di episode selanjutnya. Akhir kata, saya Rahman Bunai dan Direktur tercinta Dr. Aya, spesialis neuro. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.